Nah, ini akhlak guru kepada muridnya bagian 2. Yang kedua yaitu menghindari dari sikap tidak mau ngajar kepada murid yang tidak tulus niatnya. Ya, tidak boleh tidak ngajar, harus ngajar meskipun ada murid yang tidak tulus niatnya, tetap harus mengajar. Karena sesungguhnya ketulusan niat masih ada harapan terwujud. Masih ada harapan terwujud sebab berkah dari ilmu itu sendiri. Nah, sebagian ulama salaf berkata, aku mencari ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu akhirnya menolak didekati jika tidak diniatkan untuk Allah. Artinya, pada akhirnya ilmu itu akan membimbingnya kepada Allah. Dan karena niat yang tulus jika disyaratkan dalam mengajar pada para pemula yang kebanyakan dari mereka kesulitan dalam menata niat, maka negatifnya akan berdampak pada terputusnya kesempatan banyak murid untuk memperoleh ilmu. Nah, dampaknya pada murid yang lain. Meskipun demikian, seorang guru secara bertahap memotivasi murid pemula agar memiliki tujuan belajar yang luhur, baik dalam bentuk kata maupun perbuatan nyata. Nah, motivasinya secara bertahap dan mengingatkan mereka bahwa dengan berkah ilmu akan dicapai derajat yang tinggi dalam ilmu dan mana manfaatnya banyak ketika seseorang berilmu itu mencari ilmu, manfaatnya banyak, yaitu dapat kedalaman juga mendapat kedalaman berpikir yang melimpah, kemudian hikmah yang beraneka ragam, hati yang bersih lagi lapang, kemudian kemampuan mengenali yang benar, tingkahnya baik, perkataan yang jujur, dan pangkat yang luhur pada hari kiamat. Itu manfaat-manfaat ketika berilmu. Guru hendaknya sering mendorong murid pemula untuk mencintai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dengan menyebutkan apa yang telah disiapkan Allah untuk orang yang berilmu. Apa saja sih yang disiapkan Allah untuk orang berilmu? Yakni kedudukan yang mulia. Mereka adalah pewaris para nabi. Orang berilmu adalah pewaris para nabi. Ketika di akhirat akan ditempatkan di atas panggung-panggung dari cahaya. Dan berbagai hal lain yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dijelaskan di Al-Quran, hadis, berita-berita orang terdahulu, dan syair-syair. Nah, ini sudah dijelaskan manfaat ilmu dan yang Allah berikan untuk orang yang berilmu dalam bab 1. Guru membimbing murid secara perlahan dengan memberikan tips sukses. Nah, apa saja tips suksesnya? Yaitu memulai belajar dari perkara yang mudah. Kemudian mencukupkan diri dari dunia sekedar yang diperlukan saja. Nah, mencari dunia itu hanya yang sebutuhnya saja, tidak menyibukkan diri dengan menggantungkan hidup pada dunia. Nah, tidak sibuk terhadap dunia, tidak menjejali pikiran dengan urusan duniawi dan dibuat bingung karenanya, sebab hati yang terjauhkan dari ketergantungan sifat tamak terhadap dunia, menumpuk harta, dan merasa sedih ketika harus kehilangan dunia, nah dapat menghasilkan konsentrasi bagi hati. Nah, orang yang terjauhkan atau tidak menumpuk dunia tadi akan konsentrasi hatinya. Ketenangan dalam agama, kemuliaan jiwa itu manfaat. Keluhuran martabat
dan menjauhkan diri dari memiliki banyak penghasut. Nah, penghasutnya jauh ya, dijauhkan diri dari orang yang menghasut. Juga begitu cocok untuk menghafal ilmu dan mengembangkannya. Oleh karena itu, sedikit orang yang mendapatkan jatah ilmu yang melimpah kecuali mereka yang sejak awal mencari ilmu telah terbiasa menerapkan apa yang telah disebutkan di depan tadi. Nah, orang yang mendapat ilmu yang melimpah siapa saja, yaitu orang yang menerapkan kefakiran, qanaah, berpaling dari ambisi memburu dunia beserta harta bendanya yang fana, itu akan memperoleh ilmu yang melimpah. Nah, kefakiran dalam hal ini itu merasa tidak punya apa-apa. Jadi diri kita merasa butuh dengan ilmu, tidak akan sombong dan tidak akan merasa sudah pintar. Sikapnya sederhana, tidak sibuk mengejar kemewahan, gaya hidup atau gengsi. Fokusnya adalah ilmu bukan dunia dan merasa membutuhkan Allah. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya akan masuk ke hati yang rendah hati, bersih dari kesombongan, tidak penuh dengan ambisi dunia. Jika hati penuh dengan dunia, maka ilmu sulit menetap.